Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Rini dari Badan Pengelola Apartemen Hampton Park di Jakarta Selatan. Siang ini saya bersama Ibu Mahdalena Herlambang dari pengurus P3 SRS Apartemen Hampton Park. Dalam kesempatan ini kami ingin memperkenalkan apa itu ekoenzim, manfaat dan bagaimana cara membuatnya. Siang Ibu Magda. Selamat siang Mbak Rini. Oke, jadi sebenarnya ekoenzim itu apa ya Bu? Iya, ekoenzim adalah larutan pestisida alami yang kaya sekali manfaat. Hasil fermentasi dari gula, bahan organik, yaitu potongan kulit buah dan sisa sayur dari dapur. Dari dapur ya Bu. Kemudian dengan air dengan perbandingan 1:3:10. Setelah melewati proses fermentasi selama 3 bulan, akan dihasilkan cairan dengan pH di bawah 4 atau asid, di mana tidak ada mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di dalam cairan asam ini. Jadi ekoenzim itu tujuannya untuk apa ya Bu? Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban sampah organik yang kita buang ke TPA atau tempat pembuangan akhir sampah ya. Ternyata 70% dari sampah yang terbuang ke TPA itu adalah sampah organik. Sampah organik tersebut akan menimbulkan polusi udara, Mbak. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana yang lebih berbahaya daripada CO2 dan gas buangan kendaraan bermotor. Jadi kalau menghasilkan gas metana itu berarti bisa menyebabkan pemanasan global ya Bu? Iya betul Mbak. Bahkan ada tragedi ledakan di TPA Lewi Gajah tahun 2005 yang menimbulkan banyak korban. Selain itu tujuannya apa lagi? Tujuan lainnya adalah mengurangi limbah kimia sintetis seperti penggunaan karbol, deterjen, sabun cuci piring, dan lain-lain. Itu yang kita gunakan sehari-hari ya Bu? Iya, betul. Dan juga mengurangi sampah kemasan plastik yang mencemari lingkungan. Seperti itu. Jadi Bu, kalau kita membuat ekoenzim itu, kita bisa menyelamatkan bumi dari kerusakan dengan cara ikut berpartisipasi mengurangi beban bumi dan sekaligus menerapkan gaya hidup yang minim kimia sintetis ya Bu. Ya seperti kita pakai sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun mandi, sampo dan lain-lain ya Bu. Jadi bahan-bahan untuk membuat ekoenzim itu apa aja Bu? Pertama, bahannya adalah gula. Bisa gula merah atau gula kelapa, gula aren. Tapi jangan pakai gula pasir ya. Oh nggak boleh ya Bu? Iya. Nah, kalau yang ini tuh gula apa Bu? Ini adalah gula tetes tebu atau biasa disebut molase. Selain gula bahannya apa lagi ya Bu? Ya, bahan yang kedua adalah bahan organik dari potongan kulit buah dan sayur. Pokoknya semua sisa dapur ya Bu? Sisa dapur. Bisa kita gunakan ya Bu? Betul, tapi asal harus yang mentah. Oh ya mentah. Jangan yang sudah dimasak ya, dan tidak boleh yang berjamur, busuk. Biasa dicuci dulu kalau saya. Oh gitu. Dan tidak mengandung minyak. Asal jangan kulit durian ya Mbak. Keras ya Bu? Ampas kelapa? Boleh nggak? Jangan. Oh jangan. Karena berminyak. Atau juga kalau setiap hari kita ngejus, kita pakai ampasnya. Oh iya Mbak, ini satu lagi lupa. Apa itu Bu? Ini kulit nanas juga bagus sekali. Nanas iya. Oh wangi ya Bu ya? Iya wangi sekali. Hasilnya lebih harum. Lebih harum. Iya, boleh dipakai. Terus bahannya apa lagi Bu? Bahan ketiga adalah air Mbak. Ini air. Nah airnya itu bisa berupa air apa aja nih Bu? Bisa dari air PDAM, air sumur, air buangan AC. Kalau kita mau membuat ekoenzim, itu wadah seperti apa yang kita perlukan ya Bu? Ya, wadahnya itu dari bahan plastik ya, harus dari bahan plastik. Ya, jangan dari kaca atau dari logam. Kenapa ya Bu?
takutnya berkarat gitu, dan ada gasnya nanti. Ada gasnya. Iya. Nah, Seperti contohnya apa ya, Bu? seperti ini, bahan dari plastik, tapi kita kalau bisa nggak usah beli dari yang ada di pergunakan rumah. yang ada di rumah. Iya, betul. Botol jerigen bekas. Bisa semua ya, Bu ya? Iya, tapi hati-hati ini karena mulutnya kecil, nanti saya kasih tahu ada triknya. Oke. Bu, di samping tujuan utama ekoenzim itu menyelamatkan bumi dan mengurangi beban bumi dari sampah, saya dengar manfaatnya banyak sekali ya, Bu? Iya, benar sekali, Mbak. Manfaat dari cairan ekoenzim itu memang banyak sekali. Sebagai bonus antara lain sebagai cairan desinfektan dengan pH di bawah 4 itu acid, maka sangat efektif membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, kuman, dan jamur. Cairan ekoenzim banyak dipakai untuk membersihkan rumah, mengepel lantai, dan perabot pasca banjir seperti kemarin tuh. Ya, dan juga untuk campuran pembersih alat makan, pembersih baju, deterjen, sampo, sehingga ini semua bisa menghemat biaya pembelian cairan pembersih. Iya, bisa juga, Mbak. Jadi sebagai pembersih udara untuk menghilangkan bau asap rokok, debu, dan udara ini jadi bebas virus. Juga selain itu bisa mengeluarkan ion negatif untuk mengurangi stres. Jadi seperti ini. Semacam aromaterapi gitu, Bu? Iya, betul. Kita langsung praktek aja ya, Bu, cara membuat ekoenzimnya? Ya, boleh, Mbak. Ayo. Wadah yang diperlukan adalah toples bekas, tidak usah membeli ya yang baru, tapi toples yang bekas aja. Ini volumenya 2000 cc. Kita memberi air 60% dari wadah. Jadi ini 1200 cc. Oke, dari 1200 cc kita beri gula sebanyak 10% dari 1200 cc. Jadi kita timbang 120 gram. Kemudian kita menimbang bahan organik sebesar 30% dari volume air. Jadi 360 gram. Kemudian kita masukkan gula ke dalam air. Setelah itu kita masukkan bahan organik ke dalamnya.
diamkan selama 3 bulan. Toples yang digunakan harus yang bermulut lebar karena ini akan nanti keluar gas, sehingga dia mempunyai ruang di sini untuk gas yang terbentuk dari proses fermentasi BO ini. Kemudian kita tempelkan tanggal pembuatannya 13 Maret, kemudian tanggal panen yaitu 3 bulan kemudian, 13 Juni. Mbak Rini, ini setelah 3 bulan difermentasi hasilnya seperti ini. Ini ya Mbak, saya berikan contoh salah satunya untuk merendam sayur dan buah. Jadi kita beri air 1 liter kira-kira. Kemudian kita campur dengan ekoenzim kira-kira 1 tutup botol aja Mbak, sedikit aja ya, 1 tutup botol. Kemudian sambil kita masih kerja yang lain, kita rendam. Berapa lama Bu? Kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Ini bisa menurunkan residu pestisida dalam caesim ini. Racun-racun ya Bu? Iya, ya. Seperti ini kan sering disemprot pestisida. Jadi kalau kita rendam, dia akan larut. Selain untuk menghilangkan pestisida, buah-buah ini akan lebih awet. oh bisa awet juga Iya, ya Bu? lebih awet di dalam kulkas waktu kita simpan, tidak cepat membusuk. Selain itu Mbak, manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut. Oh, bisa Jadi, untuk kesehatan diri ya Bu? Gigi, Kebersihan diri ya Bu ya? kebersihan, iya, kebersihan gigi. Jadi ini untuk mencegah sariawan, bau mulut, karang gigi, plak itu juga bisa lepas. Jadi caranya kita guyur bulu-bulu sikat dengan ekoenzim, lalu kita pakai odol sebesar biji jagung, Iya. lalu kita sikat. Oh, Setelah biasa sikat, aja ya. ya sikat seperti biasa. Kemudian ini kita tambah sedikit untuk kumur dan kita gargle. Oh Ya, jadi untuk masa COVID ya cukup baiklah untuk membunuh virus-virus gitu. Kemudian untuk kecantikan, Oh, bisa juga ya Bu? Iya. Untuk kecantikan? ini jadi kita tuang, lalu kita oles di muka Iya. pelan-pelan aja, lalu kita Apa, Bu? diamkan sampai agak kering, lalu kita bilas. Oh, ini Itu untuk exfoliator, jadi mengangkat sel kulit mati. Oh iya. Iya, jadi kulitnya terasa halus dan jerawat juga bisa. Kering ya Bu? Ya. Mbak, kita bersyukur bahwa penggiat ekoenzim Nusantara sudah menyumbangkan sejumlah ekoenzim yang sudah ready, sudah dipanen, agar kita bisa mencoba dan merasakan manfaatnya. Ekoenzim ini akan diletakkan di lobi masing-masing tower bagi tenan yang berminat untuk merasakan manfaatnya, bisa mengambil di masing-masing tower gratis, tidak dipungut biaya. Sesudah tenan merasakan manfaat ekoenzim, kami menghimbau agar tenan membuat ekoenzim sendiri di unit masing-masing untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Dan badan pengelola juga akan membuat ekoenzim dalam jumlah banyak untuk dimanfaatkan sebagai cairan pembersih lantai, pembersih kaca, pintu, disinfektan, dan juga sebagai pupuk organik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video kami. Marilah kita bersama menjaga lingkungan dan keselamatan bumi demi masa depan anak cucu kita nanti.